Reska Oktoberia tinjau 26 titik pembangunan irigasi P3 TGAI di 50 kota dan Payakumbuh. Waalaikumsalam. Ada jauh mana Pak Bamus? Pak, Apa juga kau Oktoberia? ini juga. Ini anak namun. Sana pada. Uo jatuhnya itu kakak. Yuk, kita telek dulu dong. Baru bapak kayak. Alhamdulillah. Kencang pun. Berapa persen kira-kira? Berapa jarak bisa dapat gue? Oh, 550 meter. Lima balik. TPM siapa? TPM Reza Padangnya ya? di Padangnya dia masih di Padang. Dia nitip salam saya di Iya, iya. Jadi kira-kira kok kita kan 60 hari ya? 60 hari, hilang sebulan. Diadu ya? Nah, itu nanti memang putus ya? Nah, kalau aku ada sambungan untuk PR 2026. Ada PR. PR 2026. Kita paket lah ya? Iya, paket. Nyambung kah? Yang sambungan dari situ balik itu saluran itu balik bukan jembatan itu balik. Ini. Alhamdulillah. Kencang pun. Itu dasar gitu ngambil lagi beberapa panjang baru bisa ukur berapa nyawa belum Iya. dapat. Termasuk itu tadi kan ukuran. Ya ukuran. Besok kan di preso. Iya. Nah, itu jangan sampai. Aku nanti kan turun balik kalau memang dibuka terminggu itu kan diukur dulu berapa sesuai enggak syarat minimal kan kini itu 51% udah bisa mengajukan penangguhan. Tapi kalau untuk kini itu memenuhi syarat untuk karena waktu lah mepet kan. Iya. Kalau di Koja untuk menentukan 70 bisa. Tapi kalau mau gini gradual coba kalau mau gini tuh lah Masuk ya? masuk di 55 aja 6 di kanan bisa masuk. Oke. Tambah PR-nya. Ya tambah PR ibu. Sekolah selesai toh? Lah, Tinggal finishing yang mau diaci. Diaduan ya? yang diaduan. Gua di gua. Minta saksi buku tamu ada bahasa. Ada enggak ada. Ada minta masuk baru masuk gitu. Sampai Pujoh itu Madi, baru awak Sampai 6 mang, sampai 6. normalisasi Namang itu lewat ya. Irigasi itu di tangkon. Kan di pendengar rumah sampai awak ada tembok situ kan? Iya, ada tembok itu. Itu masuk Pintu ayunnya ada di situ. Iya. masuk ketek-ketek itu ya itu balik ya Kak. Iya. Itu tempat. Nah, iya kan ini.
Ayo Bu-ibu. 50 kota, 6 September 2025, mantan anggota DPR RI Reska Oktoberia meninjau langsung pelaksanaan pembangunan saluran irigasi melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, P3TGAI, di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, pada Sabtu, 6 September 2025. Dalam peninjauan tersebut, Reska memastikan sebanyak 26 titik proyek irigasi yang tersebar di 2 daerah tersebut berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Tercatat, terdapat 20 titik pembangunan di Kabupaten 50 Kota dan 6 titik di Kota Payakumbuh. Seluruh proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp195 juta per lokasi, yang bersumber dari Kementerian PUPR melalui aspirasi Reska Oktoberia ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Reska menegaskan bahwa program ini merupakan wujud komitmennya membangun kampung halaman, meski saat ini ia tidak lagi duduk di Senayan. Bagaimanapun, 50 Kota dan Payakumbuh adalah tanah kelahiran saya. Selama masih diberi kesempatan, saya ingin terus memberikan kontribusi nyata. Program P3TGAI ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap petani kita, agar air irigasi lebih merata dan produktivitas pertanian semakin meningkat, ujarnya. Kegiatan peninjauan ini turut didampingi oleh Kapolsek beserta jajaran, Wali Nagari, Badan Musyawarah, Bamus, Nagari, serta para kepala jorong di lokasi masing-masing. Kehadiran unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat tersebut menambah semangat dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program. Menurut Reska, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program swakelola berbasis padat karya. Ini bentuk kolaborasi yang baik. Aparat, nagari, dan masyarakat bekerja sama untuk memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran, tegasnya. Program swakelola berbasis padat karya. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Barat menjelaskan, program P3TGAI berbeda dengan proyek kontraktual pada umumnya. Pembangunan dilakukan dengan sistem swakelola padat karya berbasis masyarakat. Perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, P3A, Gabungan P3A, YP3A, atau Induk P3A, IP3A. Proses pelaksanaan fisik di lapangan direncanakan selama 60 hari kalender oleh P3A, didampingi tenaga pendamping masyarakat, TPM. Dari total anggaran Rp195 juta, sekitar 95% digunakan untuk fisik pekerjaan, sementara sisanya untuk persiapan administrasi, rapat, hingga laporan. Jadi program ini benar-benar dikelola oleh masyarakat sendiri, jelasnya. Dengan pola tersebut, diharapkan pembangunan saluran irigasi lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menumbuhkan rasa memiliki di kalangan petani. Karena masyarakat yang merencanakan, mengerjakan, hingga mengawasi, maka hasilnya lebih transparan dan sesuai kebutuhan di lapangan, tambahnya. Petani merasakan manfaat langsung. Ketua P3TGAI Bangun Nagari dan Sukadamai, Medi Saputra dan Andi Zuhriar, menyambut baik program ini. Menurut mereka, keterlibatan langsung petani dalam pembangunan membawa banyak keuntungan. Sawah-sawah mereka akan lebih baik, karena saluran ini mereka sendiri yang membangun. Dengan begitu, tidak ada lagi saling menyalahkan jika air tidak mengalir ke sawah tertentu. Semua bisa merasakan manfaatnya secara merata, kata Medi Saputra dan Andi Zuhri. Yang akrab disapa Medi dan Andin. Mereka juga menegaskan, program ini tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga membangun semangat gotong royong masyarakat. Ini sekaligus mendidik petani kita agar lebih bertanggung jawab terhadap jaringan irigasi yang ada. Karena mereka yang mengerjakan, otomatis mereka juga akan menjaga dan merawatnya, tambahnya. Dorong ketahanan pangan. Reska menilai, program P3TGAI sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat ketahanan pangan. Distribusi air yang merata diyakini akan meningkatkan produktivitas pertanian, terutama padi, yang menjadi tulang punggung pangan di Sumatera Barat. Kalau irigasi berjalan lancar, maka hasil panen akan meningkat. Kita berharap sawah-sawah di 50 Kota dan Payakumbuh menjadi lebih produktif, sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Pada akhirnya, ketahanan pangan daerah bahkan nasional bisa terjaga, ungkap Reska. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program P3TGAI di Sumatera Barat telah memasuki tahap ketiga pelaksanaan. Melalui berbagai tahap tersebut, program dinilai sukses meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian sekaligus menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga pemberdayaan. Saya percaya, dengan semangat gotong royong dan keterlibatan masyarakat, hasilnya akan lebih maksimal dan berkelanjutan,
Pungkas Reska. Kontributor Jejak Digital News, Yori Midun melaporkan.